kita membahas tata cara pindah penduduk ya. Bahwa kita ketahui pindah itu ada masuk kategori di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ada juga yang keluar, itu juga pindah ya. Nah, sebelum itu mungkin kita akan lihat, tadi saya sampaikan bahwa untuk kita bisa tertib, bisa taat, bagaimana kita melakukan perpindahan penduduk, kita juga perlu tahu ya aturan-aturan atau regulasi yang mendasari. Jadi kita tidak salah. Lanjut ke slide kedua. Bahwa ini Bapak Ibu, sahabat Dukcapil, ya kalau iseng-iseng kita bisa download, kita bisa baca ya aturan-aturan ini jika kita mau melakukan pelayanan administrasi kependudukan. Sebenarnya tidak hanya untuk pindah datang ya. Saya coba sampaikan bahwa yang paling atas itu adalah Undang-Undang Nomor 23 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 itu tentang administrasi kependudukan. Selanjutnya diturunkan lagi ada peraturan pemerintah nomor 40 ya tentang nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 ini ya. Selanjutnya beberapa kali dalam sesi-sesi Dukcapil menyapa masyarakat sebelumnya selalu disebut tentang Perpres 96. Itu adalah turunan dari PP 40 yaitu tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Itu peraturan Presiden nomor 96. Selanjutnya diturunkan lagi ke peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108, kemudian ada nomor 109. Nomor 108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Perpres 96 ya tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selanjutnya di Permendagri 109 tahun 2019 kita akan tahu bagaimana apa formulir dan buku yang digunakan. Tadi saya sampaikan ada formulir yang harus kita isi dalam pelayanan pendaftaran penduduk. Dalam hal ini pelayanan perpindahan penduduk, ada formulir yang harus kita isi. Nanti selanjutnya saya akan sampaikan. Nah, 678 itu adalah beberapa regulasi yang paling baru yang mungkin di Dukcapil menyapa masyarakat sebelumnya sudah pernah disampaikan. Itu yang terbaru. Ini juga mendasari kita semua petugas di Dukcapil, masyarakat terkait yang mendasari kalau kita melakukan penyelenggaraan atau melakukan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Permendagri itu adalah yang Permendagri 72 tahun 2022, kemudian Permendagri 73 dan Permendagri 74 itu yang aturan yang terbaru. Lanjut mungkin ke slide berikutnya. Ini Bapak Ibu sahabat Dukcapil, kami memberikan gambaran seperti apa sih layanan di pendaftaran penduduk. Jika Bapak Ibu mengurus surat pindah, masuk di mana itu? Di layanan apa itu? Nah, ini saya kasih gambaran bahwa di pelayanan pendaftaran penduduk itu hulunya itu adalah pencatatan biodata. Nah, pencatatan biodata itu diawali dengan pengisian formulirnya itu F101. Nah, setelah itu terbit NIK, kemudian baru dilanjutkan dengan penerbitan kartu keluarga, penerbitan KTPL, penerbitan surat keterangan lain, dan juga penerbitan dokumen untuk penduduk rentan. Jadi penerbitan surat keterangan kependudukan di sini yang dimaksudkan di dalam pelayanan penduduk ini adalah penerbitan surat keterangan pindah. Jadi
jika Bapak Ibu ngurus kepindahan, maka yang harus ada adalah surat keterangan pindah. Nah, itu ada di pelayanan pendaftaran penduduk. Tuh. Kemudian di dalam regulasi yang tadi saya sampaikan sudah diakomodir pelayanan secara daring, tetapi masih dimungkinkan juga pelayanan secara manual. Oke, lanjut. Kemudian tadi juga saya sampaikan ada regulasi yang mengatur tentang formulir ya. Di dalam regulasi itu yaitu Permendagri 109 tahun 2019 ada ada kategori formulir itu, ada yang namanya formulir pengajuan pelayanan, ada juga yang namanya formulir hasil layanan. Sebagai contoh ya, nanti saya sebutkan dalam pengurusan surat pindah, Bapak Ibu sahabat Dukcapil ada persyaratan harus mengisi formulir F103. Maka formulir hasilnya nanti adalah surat keterangan pindah. Itu ya Mbak Agnes. Kita belajar juga nih Mbak Agnes sama-sama ya. Oke. Kita boleh lanjut. Oke, sebelum kita bahas pindah, kita coba dulu sama-sama belajar apa sih sebenarnya pindah itu gitu ya. Pindah menurut di Undang-Undang 23 tahun 2006 itu adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu yang lebih dari 1 tahun, atau bisa juga ya kurang dari 1 tahun berdasarkan kebutuhan tertentu. Itu yang namanya pindah. Oke, di awal ini saya sampaikan clue yang selalu disampaikan oleh Pak Dirjen tadi juga disebutkan bahwa saat ini pindah itu sudah tidak perlu lagi pengantar RT RW. Itu Mbak Agnes, boleh lanjut ya? Oke. Kita belajar bersama ini ya. Ini gambaran perpindahan penduduk yang diatur di dalam regulasi tadi yang saya sampaikan ya. Ini kita bahas satu-satu, nanti rinciannya ada di slide-slide di berikutnya. Itu ya. Ini kita belum. Oke. Kita ramu ini ya di dalam Perpres, di dalam Perpres 96, di dalam Permendagri 108 dan Permendagri 109. Ada beberapa kategori pindah ya. Yang pertama saya sampaikan itu pindah di dalam wilayah NKRI. Di dalam wilayah NKRI itu ada 2 juga. Ada yang WNI, ada juga yang orang asing. Oke. Itu ya, nanti kemudian pindah juga di dalam regulasi itu masih disebutkan terkait penduduk yang akan bertransmigrasi. Itu juga masuk pindah ya Mbak Agnes ya, dan Bapak Ibu sahabat Dukcapil. Kemudian ada juga terkait penduduk WNI dan orang asing yang melakukan pindah datang antar negara, baik yang pindah keluar maupun yang pindah datang, yang datang gitu ya. Oke, kemudian yang nanti juga akan kita bahas karena banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari daerah, bagaimana orang asing bila melakukan perpindahan. Kita lihat dulu ya, jangan dilanjutkan dulu slide-nya. Dari ketiga ramuan regulasi itu, ini intisarinya bahwa klasifikasi pindah itu ada juga Mbak Agnes. Kadang kan kita nggak paham pindah, padahal kita harus tahu juga itu ya. Pindahnya apakah dalam satu desa atau kelurahan ya Mbak Agnes, atau juga bisa disebut dengan nama lain ya. Kalau di Bali misalnya itu ada namanya Banjar, kalau di Aceh mungkin Gampong gitu ada itu ya. Jadi itu salah satu klasifikasi pindah juga Mbak, itu masih dalam satu kecamatan. Berikutnya antar desa atau kelurahan ya Mbak Agnes dan Bapak Ibu sahabat Dukcapil, antar desa atau kelurahan atau yang disebut dengan nama lain, tetapi ini masih dalam satu kecamatan, itu juga pindah.
Kemudian ada yang antar kecamatan ya, antar kecamatan. Misalnya kalau di Jakarta ya, dari Kecamatan Durensawit misalnya ke Kecamatan Pasar Rebo, tetapi itu masih dalam satu kota ya, dari satu kota madya Jakarta Timur, satu kota. Kemudian yang keempat adalah antar kabupaten kota, tetapi masih dalam satu provinsi. Contoh ya, dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan, mesti DKI ya. Kalau di Banten misalnya dari Cilegon ke Tangerang gitu. Oke. Yang terakhir adalah antar provinsi. Kenapa ini saya sampaikan? Karena nanti perlakuannya berbeda, Mbak Agnes. Ada yang harus diterbitkan surat keterangan pindah, ada yang memang bisa langsung dirubah dokumen kependudukannya tanpa harus diterbitkan surat keterangan pindah terlebih dahulu. Itu Bapak Ibu sahabat Dukcapil. Selanjutnya kami juga intisarikan di dalam 3 regulasi itu bahwa pendaftaran perpindahan penduduk dilakukan dengan penerbitan SKP. Nah, SKP ini kan surat keterangan pindah ya Bapak Ibu sahabat Dukcapil. Nah, nanti kita lihat klasifikasi mana yang harus diterbitkan surat keterangan pindah dan klasifikasi mana yang tidak perlu, gitu ya. Oke, nah ini juga selalu kita dengar bahwa pindah itu tidak perlu pengantar RT RW, hanya menunjukkan kakak. Itu juga sebenarnya sudah diatur di dalam aturan-aturan yang tadi saya sampaikan ya. Nah, kenapa tadi juga saya singgung, kenapa kita harus tahu sih aturan-aturan ini? Nih, karena dengan surat keterangan pindah, dengan mengisi formulir F103, nanti akan ketahuan ya Mbak, siapa saja yang pindah. Apakah hanya kepala keluarga, apakah hanya kepala keluarga dengan sebagian anggota keluarganya, apakah hanya anggota keluarganya saja, nanti itu akan berimplikasi terhadap HK yang akan diterbitkan. Itu yang tadi disampaikan Pak Dirjen di awal ya. Oke, kemudian untuk penduduk yang akan bertransmigrasi, ini persyaratannya KK, kartu seleksi, dan surat pemberitahuan berangkatan. Nah, ini nanti juga kita akan bahas lebih dalam ya, bagaimana penduduk WNI dan orang asing yang melakukan pindah datang antar negara. Kemudian kalau WNI, warga negara Indonesia yang akan pindah ke luar negeri harus lapor kah? Iya, harus lapor. Karena dengan Bapak Ibu melapor nanti akan diterbitkan yang namanya surat keterangan pindah luar negeri. Tuh. Kemudian bagaimana jika WNI datang dari luar wilayah NKRI dan menetap? Ya harus lapor ya, dan untuk lapor itu ada persyaratannya. Nah, di sini ditentukan persyaratannya itu dokumen perjalanan, SKPLN dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kota dulu pada waktu melakukan perpindahan keluar. Kemudian bagaimana orang asing yang datang, apa persyaratannya jika akan pindah atau menetap di Indonesia. Nah, tentunya adalah dokumen perjalanan dan kartu izin tinggal terbatas yang diterbitkan oleh imigrasi.